Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, ini lanjutan video yang sebelumnya ya. Karena saya mau sekaligus mau dibikin satu video, takut kepanjangan karena peralatannya belum saya siapkan. Jadi saya mau nggak mau harus di dua video ya, dibikin dua video. Nah ini saya mau ngasih tahu caranya, cara flashing ya, maksudnya cara flashing tanpa alat bantu, hanya menggunakan seperti biasa ya. Ini metil atau Thousand. Ini cara yang paling sederhana. Kalau ini cara yang misalnya ini kan sistem hisap ya kawan ya, sistem hisapnya. Ini untuk pengisian freon sudah kita matikan, maksudnya ini udah terpasang pedal ya, jadi secara otomatis ketika mesin ini running ini udah nggak ngisap. Jadi dia ngisapnya dari pipa hisap ini ya, pipa hisap ini nih, ini berarti ngisap nih ya, pipa hisap ini berarti dari ujung pipa kabel ini terhisap melalui pipa hisap yang ini, terus dikeluarkan dari pipa dorong ini dan berujung di pipa kondensor ini sebelum menuju ke filter ya. Jadi pertama-tama kita itu tes running dulu kawan ya. Cara mengetahui ini flashing seperti ini tuh ketika kapiler ini tuh masih terhisap ya, maksudnya masih bisa menghisap. Jadi bisa menggunakan metil ini aja kawan ya, tanpa alat bantu. Tapi kalau misalnya pipa kapiler ini udah nggak bisa menghisap, tandanya flashing seperti ini nggak bisa kawan, harus didorong kawan ya, menggunakan misalnya sini dilepas ya, sini dilepas, pipa hisap ini dilepas, terus pipa pentil ini dipasangin filter ya kan, dipasangin pentil ini dipasangin pipa kapiler ini dipasangin pentil, baru didorong menggunakan nitrogen ataupun freon gitu kawan ya. Nanti setelah di sini sekiranya angin bisa keluar pelan-pelan, baru diisi freon. Setelah sekiranya mau mulai lancar, baru coba dihisap gitu kawan ya. Jadi untuk mengetahui ini masih bisa menghisap atau enggak, kita running dulu kawan ya. Ini udah running secara otomatis. Coba ya kita tes dulu di sini. Oh sorry, hampir lupa saya, sorry kawan, ini belum dipasang, untung nggak saya kelupaan kawan, sorry. Pantesan kok nggak ada angin, ternyata PTC nya belum dipasang kawan, sorry. Nah oke. Ini keluar angin ya, ini angin yang masih tersisa di instalasi, di kondensor maupun di evaporator ya. Coba nanti sampai pipa yang di kondensor ini habis dulu, baru coba kita masukkan metil ya kawan ya. Caranya seperti ini aja kawan, nggak apa-apa. Kalau misalnya metil ini berkurang, berarti tandanya pipa kapiler ini masih sanggup menghisap, atau bisa diartikan adapun misalnya dia kotor tapi masih bisa menghisap ya kawan ya, nggak buntu total gitu kawan ya. Ini mau habis, tandanya pipa kapiler ini dalam keadaan nggak buntu ya kawan ya, ini nggak buntu. Tapi kalau misalnya mau flashing, mau membersihkan, it's okay, nggak masalah, nggak usah banyak-banyak, karena memang kenyataannya nggak buntu ya. Ini nanti sekitar kurang lebih ya 10 menitan nih, di sini bisa keluar nih biasanya. Kalau misalnya kita masukin cuman satu tutup botol ini, biasanya tetap dia penyebaran di evaporator gitu kawan, belum nyampe ke sini. Nanti setelah sekiranya 10 menit dicoba di sini dibuka kawan ya, supaya dorongan anginnya makin besar ya. Jadi si metil yang udah di evaporator bisa kedorong ke kondensor gitu kawan. Sebetulnya cara seperti ini, di samping ngeflashing pipa kapiler, pipa hisap,
maksudnya di samping ngeflashing pipa kapiler, evaporator, terus menuju pipa hisap, terus didorong terus lari lagi ke pipa dorong sampai di penghujung pipa kondensor. Sebenarnya ini secara otomatis itu ngeflashing semua kawan, kalau misalnya menggunakan metil seperti ini kawan. Tapi ini hanya berlaku untuk pipa kapiler yang masih bisa ngisap ya kawan ya. Kalau misalnya ini udah butuh total nggak bisa kawan ya. Kalau misalnya mau yang satu-satu bisa ini lepasin semua, pipa dorong dilepas, pipa hisap dilepas, salah satu dipasang pentil di sini. Ini kan keluar pipa kondensor nih, bisa di sini dorong ataupun di sini kasih pentil bisa. Jadi ini khusus misalnya ngeflashing pipa kondensor bisa satu, nanti ngeflashing lagi di pipa hisap. Tapi kalau pipa hisap menuju evaporator langsung ke kapiler ya kawan ya, karena kan nggak mungkin bongkar di bagian evaporatornya gitu kawan. Kalau yang bagian di sini sebenarnya ngeflashing dari pipa kapiler menuju pipa hisap ini yang agak rumit gitu kawan, karena kerumitannya di bagian pipa kapiler ini yang lubangnya terlalu kecil gitu kawan. Saya untuk yang ini nggak saya kasih banyak ya metilnya, sedikit aja, hanya sekitar separuh aja coba, karena memang di pipa kapilernya aman, nggak buntu. Tadi ada penyumbatan sebetulnya hanya di pipa kondensor ya, mungkin dia itu ada kerak gitu, jadi ini nggak terlalu banyak saya kasih metilnya. Kecuali kalau memang olinya itu udah naik, udah parah ya, jadi kasih metilnya bisa nyampe ke 5, 6 gitu. Pernah juga soalnya ngalamin yang pipa kapilernya sudah saking parahnya oli yang naik ke pipa kapiler nyampe ke evaporator, menggunakan metil ini sudah sampai 5 botol pun belum selesai kawan, karena saking banyaknya oli yang udah masuk ke evaporator. Sebetulnya ini untuk misalnya pun nggak di flashing ini pun nggak ada masalah kawan ya pipa kapiler ini, karena memang dilihat dari pada saat ngebongkar juga olinya nggak begitu banyak, jadi bisa dianalisa kalau oli dalam kompresor tuh belum sampai naik ya kawan ya. Terus yang di sini kalau di kondensor ini kotor, itu hal wajar ya, karena dia itu ada korosi di bagian dalam dan paling dia lari terkumpul di sini kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri nih, sorry Mat, ya, saya malah baru lihat ya. Tuh. Ternyata di sini rapat sekali kawan. Ini malah rapat ini. Tadi tuh pipa ini nih, pipa yang masih di kondenser menuju ke filter. Itu debunya seperti itu kawan. Tuh, rapat sekali. Gimana nggak terjadi mampet gitu. Jadi makanya pentingnya filter ini yang menuju ke kapiler ya seperti ini kawan. Coba kalau misalnya nggak ada filter ya, terutama filter isi, kalau nggak ada filter isi, debu-debu halus gitu kan yang lolos dari filter menuju kapiler ya udah pasti fatal gitu. Makanya pentingnya filter isi untuk dipasang di ini ya, di kulkas maupun freezer kawan. Ini bukan pengelasan ya, ini bukan dilas, ini benar-benar total sih ini debu sekali sih. Coba saya ketok-ketok. Nah, begitu Bang. Jadi debunya begitu. Oh. Debu halus sekali kawan. Nah, debu sehalus ini pun masih bisa kesaring di sini kawan. Mungkin kalau misalnya saya buka di filter ini, mungkin ya, coba harusnya sih penumpukannya banyak sekali harusnya gitu. Coba saya bongkar.
agak susah. Kurang dalam, sorry, sebentar. Ah. Kawan-kawan bisa lihat sendiri kan kawan, ini kerak ya kawan ya. Ini penyumbatan yang ada di dalam filter ini ya. Tuh, kotorannya seperti ini. Makanya begitu pentingnya ini filter isi ya, tapi ya kawan ya. Kalau filter kosong biasanya debu yang halus sekali lolos dia, biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk filter isi enggak, filter isi susah untuk lolos kawan. Nah, ya, ini seperti ini isinya, filter isinya di sini. Nah, sementara di sini ada filter lagi sebenarnya, ini ada penyaringan lagi di sini kawan. Jadi untuk kawan-kawan jangan asal ngasih filter ya, kalau misalnya untuk mengerjakan kulkas wajib filter isi ya, karena seperti ini kawan. Jadi meskipun di sini di filter, oh luar biasa kawan ya, sampai seperti ini nih, ini kerak ya sebenarnya ya. Mungkin ya karena pipa ini kan ada korosi atau oksidasi gitulah kawan ya. Coba kita buka dulu yang di sini ya. Ini sih belum nyampe netes, tapi buat mempercepat video aja kawan ya. Coba dulu. Ini belum ada tosen yang keluar. Terus kotorannya juga sebenarnya nggak terlalu banyak sekali. Ada keluar ya. Nah, segini termasuknya bersih, nggak kotor ya kawan ya. Ini udah tosen ini. Nah makanya meskipun misalnya kita coba sebenarnya tujuannya untuk nge-flashing pipa kapiler, tapi berikut ke kondensor juga ke flashing gitu kawan ya. Kalau misalnya sistemnya seperti ini kawan, nah, seperti ini masih terpasang semua. Ini nggak terlalu kotor segini, aman, oke. Tapi kalau misalnya kejadiannya nggak seperti ini, misalnya nih masih kotor sekali ya, hitam, ya perlu ditambahin ini lagi kawan, tambahin tosen lagi ya. Maksudnya flashingnya berulang-ulang sampai benar-benar kering lah, kering dan bersih gitu kawan.
Jadi cukup segitu aja kawan ya, video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.